Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ismun Adi Pretomo dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Desain Kurikulum. Saya berasal dari program studi Teknologi Informasi. Langsung saja kita ke pembahasan. Maksud saya pendahuluan. Latar belakang desain kurikulum menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum. Susunan lingkup ini sering diintegrasikan dengan proses belajar dan mengajar. Sedangkan desain vertikal menyangkut penyusunan sequence bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Bahan tersusun mulai dari yang mudah, kemudian menuju pada yang lebih sulit, atau mulai dengan yang dasar, diteruskan dengan yang lanjutan. Baik, B. Rumusan masalah. Rumusan masalah di sini pengertian desain kurikulum. B. Prinsip-prinsip desain kurikulum. C. Pengertian kurikulum terpadu atau entertain kurikulum. D. Konsep dasar integrate kurikulum. E. Ciri-ciri integrate kurikulum. F. Kelebihan dan kekurangan integrate kurikulum. Tujuan penulisan untuk mengetahui pengertian desain kurikulum, konsep penyusunan kurikulum, pengertian kurikulum terpadu yang bisa disebut integrate kurikulum, prinsip-prinsip kurikulum terpadu, ciri-cirinya, kelebihan dan kekurangannya. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian desain kurikulum. Yang dimaksud desain adalah rancangan, pola atau model. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau menyusun model kurikulum sesuai dengan misi dan visi sekolah. Tugas dan peran seseorang desainer kurikulum sama seperti seorang arsitek. Sebelum menentukan bahan dan cara mengkonstruksi bangunan, terlebih dahulu seorang arsitek harus merancang model bangunan yang akan dibangun. Fred Percival dan Henry Ellington 1984 mengemukakan bahwa desain kurikulum adalah pengembangan proses perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Selanjutnya, Saylor mengajukan 8 prinsip sebagai acuan dalam desain kurikulum. Itu tadi saya ambil dari 1-2 ahli saja. Saya langsung ke B. Prinsip-prinsip desain. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar sesuai dengan hasil yang diharapkan. 2. Desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan, khususnya bagi kelompok siswa yang belajar dengan bimbingan guru. 3. Desain harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah. 4. Desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa. 5. Desain harus mendorong guru mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh di luar sekolah dan menggantikannya dengan kegiatan belajar di sekolah. 6. Desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar siswa berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut pada pengembangan berikutnya.
7. Kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur. 8. Desain kurikulum harus realistis, layak, dan dapat diterima. Jadi, desain kurikulum dapat didefinisikan sebagai rencana atau komponen dari unsur-unsur kurikulum yang terdiri dari tujuan, isi, pengalaman belajar, dan evaluasi. Penyusunan desain kurikulum terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal, seperti yang tadi saya katakan. Langsung saja kita ke C, pengertian kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu disebut juga integrated kurikulum. Secara istilah, integrasi memiliki sinonim dengan perpaduan, penyatuan, atau penggabungan dari 2 objek atau lebih. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang bahan ajarannya secara terpadu. Misalnya, ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran, dikenal dengan pembelajaran tematik yang diberikan di kelas rendah sekolah dasar. Mata pelajaran matematika, sains, dan bahasa Indonesia, dan beberapa mata pelajaran diberikan dalam satu tema tertentu. Pada organisasi kurikulum yang menggunakan model integrated tidak lagi menampakkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi belajar berangkat dari satu pokok masalah yang harus dipecahkan. Masalah tersebut kemudian dinamakan unit belajar. Melalui pemecahan masalah itu diharapkan perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada segi intelektual saja, akan tetapi seluruh aspek seperti sikap, emosi, atau keterampilan. D. Konsep dasar integrated kurikulum. Ciri pokok integrated kurikulum adalah tiadanya batas atau sekat antara mata pelajaran. Semua mata pelajaran dilebur menjadi satu dalam bentuk unit. Oleh karena itu, kurikulum ini disebut juga sebagai kurikulum unit. Kalau dalam correlate subjek, kurikulum masing-masing mata pelajaran masih menampakkan eksistensinya. Maka dalam integrated kurikulum, ciri-ciri setiap mata pelajaran hilang sama sekali. Namun, jangan disalahpahami, integrated kurikulum tidak sekedar berupa keterpaduan bentuk yang melebur berbagai mata pelajaran, melainkan juga aspek tujuan yang akan dicapai dalam belajar. E. Ciri-ciri integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Ciri-ciri integrated kurikulum adalah sebagai berikut. Merupakan kesatuan utuh bahan pelajaran. Faktor yang menyatukan antara bahan pelajaran itu ialah masalah-masalah yang harus diselidiki dan dipecahkan anak didik. Seluruh bahan pelajaran digunakan untuk memecahkan masalah. Unit disusun berdasarkan kebutuhan anak didik yang bersifat pribadi maupun sosial, baik yang menyangkut kejasmanian maupun kerohanian. Dengan sistem unit ini sengaja ditingkatkan perkembangan sosial anak dengan cara bekerja sama melalui kerja kelompok. Dalam unit, anak dihadapkan pada berbagai situasi yang mengandung permasalahan yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari atau life centered yang dikaitkan dengan pelajaran di sekolah. Dengan demikian, anak dilatih untuk memecahkan masalah dengan metode berpikir ilmiah yang dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Merumuskan masalah. 2. Mencari jawaban dengan mencari dan mengumpulkan keterangan-keterangan dari buku ataupun sumber lain. 3. Menganalisis, mengamati, dan melakukan percobaan. 4. Mengambil kesimpulan. 5. Melakukan tindakan sesuai dengan hasil yang diperoleh. Kalau dilihat dari bahan, diantaranya
Kalau dilihat dari bahan, diantaranya tertera sebagai berikut. A. Bahan disajikan secara menyeluruh. B. Sumber bahan tidak hanya terbatas pada buku sumber, bahkan mementingkan sumber dari pengalaman baik dari pihak guru maupun dari pihak peserta didik. C. Bahan langsung berhubungan dengan masalah yang diperoleh oleh peserta didik di masyarakat. D. Bahan ditentukan secara demokratis antara guru dengan peserta didik. E. Bahan dapat diambil dari hal-hal yang dianggap aktual, memperhatikan situasi dan kondisi sekitar dan sebagainya. Kalau dilihat dari sudut guru, pelaksanaannya diharapkan guru mampu sebagai manajer tugasnya, yaitu maksudnya guru mampu satu sebagai manajer tugasnya, yaitu sebagai organisator. Guru hendaknya dapat membuat program yang direncanakan, pengaturan sebagai kegiatan antar peserta didik, mengatur bagaimana bahan disajikan, mengatur bagaimana tugas pada peserta didik. Yang B, sebagai motivator, guru hendaknya mampu memberi semangat belajar dan bekerja pada peserta didik. C, sebagai koordinator, guru hendaknya mampu mengatur agar tugas yang diberikan tidak tumpang tindih atau overlap antar kelompok. D, sebagai konduktor, guru hendaknya mampu memberi pimpinan yang tegas sehingga tidak membingungkan bagi yang melaksanakan. Kedua, supervisor, tugasnya yaitu sebagai konselor, guru hendaknya dapat memberi bimbingan dan arahan positif. B, sebagai korektor, guru hendaknya dapat menunjukkan tugas yang baik untuk dilaksanakan dan tugas yang harus dihindari. C, sebagai evaluator, guru hendaknya dapat menilai baik buruk dari segi proses maupun segi produk. Yang ketiga, instruktur, tugasnya yaitu sebagai fasilitator, guru hendaknya tidak menjadikan diri nomor satu di muka kelas, dapat menimbulkan situasi yang kondusif sehingga peserta didik dapat aktif dan inisiatif sendiri. Terus yang B, sebagai moderator, guru hendaknya hanya sebagai perantara dalam hal untuk memusatkan sesuatu yang akan diambil oleh peserta didik. C, sebagai komunikator, guru hendaknya mampu mengadakan hubungan yang harmonis baik dengan pihak-pihak di dalam sekolah maupun pihak-pihak di luar sekolah, dan hal-hal yang berhubungan dengan tugas pembelajaran maupun tugas lain yang relevan. 4. Inovator, tugasnya dinamisator, sebagai laboratorium hidup sebagai masyarakat sekitar. Artinya penemuan baru yang dipilih oleh pesertanya dapat disebarluaskan ke lingkungan sekolah. Kalau dilihat dari sudut metode, menurut Barbara Mathews 1993, disarankan menggunakan metode A, inquiry learning, karena peserta didik dihadapkan dengan suatu masalah yang harus dicari jawabannya sendiri. Kegiatan diskusi tanya jawab, pengumpulan data, dan kemudian diadakan analisis bersama untuk jawabannya. Yang problem sesuai dengan metode inquiry, tentu mencari penyebab terjadinya permasalahan, kemudian didiagonal
baru dicari cara pemecahannya. C. Investigating. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi perlu adanya suatu penelitian yang cermat mengenai berbagai komponen atau aspek yang tidak beres. Mengapa sampai terjadi demikian? Dibicarakan bersama dengan berbagai alternatif tindakan dan saling mengkaji. Kemudian diadakan check in recheck yang artinya akan ditemukan pemecahannya. D. Brainstorming, sejenis pertemuan informal yang dimulai dengan berbagai pernyataan pendapat dari para peserta pertemuan. Semua dapat ditampung dan tidak perlu diberi komentar. Setelah semua mendapat masukan, kemudian diadakan klasifikasi pendapat yang perlu mendapatkan tanggapan dan mana pendapat yang disingkirkan karena tidak relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. E. Comprehensive learning. Comprehensive learning. Berbagai masalah timbul dipecahkan secara tim dan dibahas secara demokratis. Tim terdiri dari para anggota yang seminat dan sekeahlian. Kalau dilihat dari pelaksanaan evaluasi, diantaranya yaitu A. Yang dievaluasi adalah mengenai berbagai kelemahan atau kekurangan baik dalam prosesnya maupun hasil nyatanya atau produknya. B. Bagaimana keefektifan pencapaian hasil. C. Penilaian dalam kelas yang dinilai mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerjasama, sifat toleran anggotanya. D. Penilaian dalam kelompok yang dinilai dalam hal mutu, laporan tertulis atau lisan, dapat tidaknya anggota bekerja sama dalam kelompok. E. Penilaian kerjasama antar grup dan hasil nyata dari grup. Penilaian individual dengan dasar pengamatan guru dalam hal kekreatifannya, toleransinya, sumbangannya terhadap proses maupun produknya. G. Hasil nyata kelas dipamerkan untuk umum, kalau perlu disebarluaskan ke masyarakat. Berbagai kesulitan dalam pelaksanaan integrate kurikulum, diantaranya adalah guru kurang siap untuk melaksanakan integrate kurikulum. B. Selama ujian, terutama ujian negara, masih dilaksanakan dengan cara subjek mater, integrate kurikulum tidak mungkin dilaksanakan. C. Di sekolah negeri harus mengikuti berbagai peraturan yang seragam, terutama pada kurikulum. Kadang-kadang terhambat karena terbatasnya sarana prasarana yang diperlukan, misalnya laboratorium, kebun percobaan, dan berbagai peralatan lain yang dibutuhkan. E. Pelaksanaan mengajar secara tim masih belum bisa. Langsung F. Kelebihan dan kekurangan integrate kurikulum. Pada skala praktis, integrate kurikulum memiliki beberapa kelebihan dan manfaat, antara lain segala permasalahan yang dibicarakan dalam unit sangat berkaitan erat. Poin kedua, sangat sesuai dengan perkembangan modern tentang belajar mengajar. Poin ketiga, memungkinkan adanya hubungan antara sekolah dan masyarakat. Poin keempat, sesuai dengan ide demokrasi di mana siswa dirangsang untuk berpikir sendiri, bekerja sendiri, dan memikul tanggung jawab bersama dan kelompok. Poin selanjutnya, penyajian bahan disesuaikan dengan kesanggupan atau kemampuan individu, baik minat dan kematangan siswa, baik secara individu maupun secara kelompok. Segala hal yang dipelajari dalam unit berkaitan erat suatu sama lain, bukan sekedar fakta-fakta terpisah, sehingga lebih fungsional bagi kehidupan anak. Sesuai dengan teori baru mengenai
Belajar yang mendasarkan pada pengalaman, kematangan, dan minat anak. Anak terlibat secara aktif, berbuat, serta belajar bertanggung jawab. Memungkinkan hubungan yang lebih erat antara sekolah dan masyarakat karena masyarakat dapat menjadi laboratorium kegiatan belajar. Integrate kurikulum juga memiliki kelemahan, yaitu guru tidak dilatih melakukan kurikulum semacam ini. 2. Organisasinya tidak logis dan kurang sistematis. 3. Terlalu memberatkan tugas-tugas guru karena bahan pelajaran yang mungkin berubah setiap tahun, sehingga mengubah pokok-pokok permasalahan dan juga isi materi. 4. Kurang memungkinkan untuk dilaksanakan ujian umum. 5. Siswa dianggap tidak mampu ikut serta dalam menentukan kurikulum. 6. Sarana dan prasarana yang kurang memadai yang seharusnya dapat menunjang pelaksanaan kurikulum tersebut. Jadi penutup di sini kesimpulannya, desain kurikulum merupakan suatu organisasi tujuan, isi serta proses belajar yang akan diikuti siswa pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar unsur-unsur dari kurikulum, hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya, prinsip-prinsip pengorganisasian, serta hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Sedangkan kurikulum terpadu atau integrate kurikulum yaitu kurikulum yang bahan ajarannya secara terpadu. Misalnya ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran dikenal dengan pembelajaran tematik yang diberikan di kelas rendah sekolah dasar. Mata pelajaran matematik, sains, dan bahasa Indonesia serta beberapa mata pelajaran diberikan dalam satu tema tertentu. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya yang dengan judul desain kurikulum. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan, berhubung saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.